La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita beberapa pertemuan terakhir sudah membahas mengenai fiqhus sholat. Kita sudah membahas rukun-rukun sholat yang harus kita lakukan ketika sholat, dan kalau kita meninggalkannya maka sholat kita tidak sah. Kita juga sudah membahas yang disunahkan ketika kita sholat, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Artinya kalau kesunahan ini, baik berupa ucapan atau perbuatan ini kita lakukan, maka akan menyempurnakan pahala sholat kita. Tapi ketika ditinggalkan, sholat kita tetap sah, tapi kesempurnaan pahalanya berkurang. Kemarin sudah di situ kita bahas. Maka malam hari ini kita lanjutkan makruhatus sholat. Apa saja yang dimakruhkan ketika kita dalam keadaan sholat. Artinya kalau hal ini kita lakukan, ibu-ibu, bapak-bapak, sholat kita tetap sah. Cuman kesempurnaannya bisa berkurang. Semakin banyak ketergangguannya, maka semakin kuat kemakruhannya. Semakin ringan ketergangguannya, maka juga semakin ringan kemakruhannya. Kadang-kadang para ulama menyebut khilaful aula, bahkan begitu. Itu di bawahnya makruh. Khilaful aula itu artinya bertentangan dengan yang lebih utama. Jadi ada yang kurang utama, ada yang lebih utama. Nah, itu di bawahnya makruh. Makruhnya sangat ringan. Itu maka kita bahas kemakruhan-kemakruhan di dalam sholat. Apa saja yang sedikit banyak bisa mengurangi pahala sholat kita. Tapi tentunya sholat kita tetap sah ketika kita melakukan hal-hal yang dimakruhkan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang pertama, bermain-main dengan pakaian atau anggota badan dengan catatan tanpa adanya keperluan. Umpamanya kita sholat Allahu Akbar, dadak benake ini. Mana lengene dadak di pener-penerken. Kemudian sholat dadak di ngatur-ngatur gila. Ini artinya sesuatu yang tidak perlu kok kita kerjakan, ini kemakruhannya ada. Kecuali kalau umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu, delalah benih neng kene iki neng rodong ngisor. Engko wedi nek ini buka bae ini. Ini kalau tidak dikancingkan bisa saja apa itu puser atau bahkan bahwa pusernya itu akan kelihatan lah. Ini berarti ada keperluan. Enggak apa-apa dibenik. Kalau bagian dhuwur kene enggak perlu. Karena ini sudah tertutup aurat kita. Atau mungkin rukonya rodong biak. Waduh, ini kok bane biak dipenerke. Itu karena ada keperluan. Tapi nek guru ngrapekke dadak di pener-pener ini padahal nggak perlu kebutuhan, lah ini kemakruhannya ada. Maka kalau tanpa keperluan menjadi makruh. Jadi kalau ada keperluan nggak ada masalah, kemakruhannya juga hilang. Dasarnya mana? Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Jabir bin Samurah berkata, kharaja alaina Rasulullah. Rasul pernah keluar menuju kita. Kemudian Rasul bersabda, mali arakum rafi aidikum ka'annaha adnabu khayli sumsin uskunu fis shalat. Kira-kira kalau kita artikan dengan bahasa kita, apa toh yang kamu lakukan itu? Kok sampai mengangkat tangan kalian seperti ekor kuda. Jadi kuda kalau mengangkat-ngangkat ekornya kan diangkat-angkat. Tangannya tidak diangkat-angkat. Ke sini, ke sana kan gitu.
Mengangkat-angkat tangan itu seperti digambarkan seperti kuda mengangkat ekornya. Uskunu fis sholati, tenanglah kalian ketika kalian dalam keadaan sholat. Jadi kalau tidak perlu, maka tidak perlu ada tambahan gerakan-gerakan. Maka kita fokus untuk sholat itu tadi. Tenanglah kalian di dalam sholat. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada satu hadis, ibu-ibu, bapak-bapak, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Mu'aikib berkata, Sa'altu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an mashil husafis sholati, mengusap kerikil ketika sholat. Jadi ada seorang sahabi yang bertanya, Rasul, kalau kita ngusap kerikil ketika sholat, pripun Rasul? Ibu-ibu sakit bayang ke? Sholat ngusap kerikil. Kalau kita masjidnya sudah seperti ini, memang sulit untuk membayangkan. Karena rata enek kerikil di sholat masjid kita ini. Masjid kita bersih, apalagi ada karpetnya, sudah dibersihkan terus, nyaman. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu perlu diketahui, masjidnya Rasul, Masjid Nabawi dulu, itu beralaskan tanah. Jadi bukan karpet, bukan keramik, tapi alasnya tanah. Sehingga ketika dalam satu riwayat, kan kemarin sudah kita sebutkan, ada seorang Arabi masuk masjid, ngencingi masjid. Para sahabat arep nangani, kira-kira mau dikeroyok gitu. Tapi Rasul biarkan saja, biarkan dia keluar. Setelah Arabi yang kencing di masjid tadi keluar, sahabat yang ngejar itu biarkan aja, biar nggak usah diributkan. Setelah Arabi keluar, maka Rasul perintahkan membawa satu ember untuk tempat kencingnya tadi diguyur, guyur satu ember. Kenapa? Karena alasnya tanah, diguyur satu ember, resap ke bawah, selesai. Tapi kalau kencingnya di masjid kita ini, ya di sini, disentor satu ember malah roto kemana-mana. Ya, tentunya penanganannya juga berbeda ya, dilap atau sentor sampai benar-benar bersih. Tapi yang saya katakan begini, karena masjid Rasul itu beralaskan tanah, sing jenenge tanah itu sak resik-resik tanah, sok-sok enek krikile siji loro, gitu. Jadi kalau sujud itu, nah, sahabat sujud delalah tempat sujudnya kok enek kerikil. Bisa tempat sujudnya kerikil. Atau mungkin kita sujud kerikilnya nempel neng batu. Itu artinya kenapa? Karena sujudnya di tanah. Sujudnya di tanah. Sehingga kemungkinan kena kerikil itu ada. Maka bertanya Rasul, lah kalau kita ngusap kerikil ketika sholat pripun Rasul? Mungkin sujud lah kerikilnya nempel neng batu. Atau kita mau sujud, loh kok tempat sujud kita nenek kerikile. Pripun Rasul kalau kita ngusap di dalam sholat itu? Maka Rasul menjawab, in kuntala budda fa'ilan. Kalau kamu harus melakukan itu. Karena kalau kerikile pas nenggon tempat sujud kan yo bisa merusak konsentrasi juga. Berarti itu ada keperluan juga. Kalau memang harus kamu singkirkan kerikil itu, famarrotan wahidatan, cukup sekali usap. Kira-kira kalau di tempat sujud kita, seret sekali usap sudah tersingkir kerikilnya. Enggak usah enggak usah. Cukup sekali seret. Nah, minimal mungkin. Kalau di baduk kita enggak usah begini-begini. Udah seret. Nah, gitu aja. Kalau memang harus kamu lakukan, cukup sekali usap saja. Seret sudah selesai. Entah di baduk kita, entah di tempat sujud kita, sekali. Kalau memang harus dilakukan. Artinya itu juga ada keperluan sehingga tidak makruh. Nah itu. Tapi kalau kokean itu ada kemakruhan nih. Cukup sekali wes, ini cukup kok, dadak seret. Itu berarti ada kemakruhan, terlalu banyak gerakan. Yang bukan karena keperluan. Itulah yang berkaitan tentang poin yang pertama tadi. Yang kedua, meletakkan tangan di pinggang.
Memang nek bahasanya sebagian riwayat mengatakan meletakkan tangan di pinggangi artinya apa itu? Nek begini apa itu? Malangkrik. Nah, malangkrik bahasa Indonesia apa? Berkaca pinggang. Berkaca pinggang. Tapi nek kita kan mungkin sholat berkaca pinggang. Dulu di zaman Rasul bisa saja. Tapi ada yang memahami meletakkan tangan di pinggang itu sedekapnya terlalu ke bawah. Allahu Akbar. Nengkene iki. Jadi di sini nih kayak di tangannya kayak di pinggang. Jadi bisa berkaca pinggang begini atau sedekape terlalu ke bawah sehingga ke pinggang. Mestinya sedekap itu di daerah dada, bukan di daerah pinggang kita terlalu ke bawah. Nah, itu kemakruhan. Karena di dalam hadis diriwayatkan ada riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad, annahu naha Rasulullah itu melarang an yusalliyar rajulu, seseorang ketika sholat itu muhtasiran. Ada yang menyebut muhtasiran, ada yang menyebut muhtasaron. Apa itu muhtasir? Al-wadi'u yadahu ala khasrihi, yaitu yang meletakkan tangannya di pinggangnya. Jadi tangannya itu diletakkan di daerah pinggang. Itu muhtasir. Ini juga nuhya. Ini dari hadis yang lain. Kalau tadi riwayatnya Muslim, ini Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah. Nuhya dilarang seseorang itu an yusalliyar rajul, untuk sholat mukhtasaron, dalam keadaan berkaca pinggang. Ini ada yang mengartikan berkaca pinggang. Kalau berkaca pinggang jelas tidak sedekap. Tapi sholatnya tetap sah. Tapi ini ada unsur kemakruhan. Atau sedekapnya terlalu ke bawah, ke arah pinggang kita atau di dekat pinggang kita. Masih ada dada tapi terlalu ke bawah. Itu ada kemakruhan. Tapi sholatnya tetap sah. Yang ketiga, mengangkat pandangan ke langit. Bahasanya itu mengangkat pandangan ke langit. Hadisnya ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Layan dahiyanna aqwamun, hendaknya orang-orang itu berhenti. An raf'ihim abasarahum, untuk mengangkat pandangan mereka inda du'a fi shalat, ketika dia berdoa di dalam sholat. Karena orang sholat itu sebenarnya kumpulan dari doa. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, as-sholatu, sholat itu secara bahasa artinya ad-doa. Maka di dalam Al-Quran itu kadang-kadang sholat itu ada yang memaknai dengan doa. Karena memang makna bahasa as-sholat itu adalah ad-doa. Jadi ada yang memahami wasta'inu bis-sabri was-sholat, dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah bis-sabri was-sholat, dengan sabar dan sholat dalam satu riwayat. Tapi ada yang mengatakan dengan bersabar dan banyak berdoa. Karena as-sholat secara bahasa adalah ad-doa. Jadi dengan banyak bersabar dan banyak berdoa kepada Allah. Dan doa itu bisa di luar sholat, bisa di dalam sholat. Karena orang sholat itu juga kumpulan dari doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kan begitu. Jadi dalam sholat itu pun memang juga zikir-zikir kepada Allah, termasuk doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini hendaknya orang-orang itu berhenti mengangkat pandangannya ketika dia berdoa di dalam sholat. Ilas samai, ke langit. Ibu-ibu, kalau kita sekarang ini nggak ada ya. Sholat menghadap ke langit itu nggak ada. Paling ke langit-langit. Kalau ini kan langit-langit itu istilahnya. Tapi kalau langit itu kan langit yang di atas itu. Tapi mengapa Rasul menyebut apa itu ke langit? Karena Masjid Nabawi itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau saya perhatikan di apa itu istilahnya apa ya? Sekarang ini disebutkan masjidnya Rasul dahulu. Itu ada yang memberikan apa ya istilah animasi bapak begitu ya, gambar. Itu ternyata dari Masjid Nabawi itu yang tertutup itu hanya
tidak ada seperempatnya. Bahkan mungkin hanya 1/5 yang tertutup. Bagian depan sedikit tertutup, tapi yang lainnya itu memang terbuka. Jadi nggak ada atapnya, tanpa atap. Waktu itu. Tertutup itu pun mungkin dari pelepah-pelepah ke rumah begitu. Dan saya ketika belajar di Baghdad itu kan, Baghdad itu zaman Abbasiyah itu kan termasuk pusat kerajaan umat Islam. Pusatnya apa itu kekuasaan umat Islam zaman Abbasiyah itu ya di Baghdad itu. Zaman Abbasiyah. Lah di utara sedikit, sekitar 100 km lah kurang lebih ke utara Baghdad. Itu ada daerah namanya Samarra. Itu katanya berasal dari kata surra man ro'a, menyenangkan orang yang melihatnya. Karena itu di daerah Samarra itu disebut Madinatul Brutukol, kota jeruk. Jadi Samarra ini memang sangat subur pertaniannya dan penghasil jeruk di sana itu penghasil jeruk. Jadi kalau musim jeruk itu murah sekali yang namanya jeruk itu. Itu di daerah Samarra itu lah. Di Samarra itu juga ada bekas kerajaan Abbasiyah. Yang nanti ibu-ibu kalau nyari googling itu ada menara namanya Menara Malwiyah. Itu zaman kerajaan Abbasiyah. Itu menaranya tinggi sekali. Katanya menara itu dulu dipakai untuk azan. Saya percaya tidak percaya. Guide saya itu mengatakan, memang menara itu bapak-bapak ibu-ibu, jalannya melingkar menuju ke atas, itu jalannya jalan kayak bisa dilewati mobil. Jadi cukup lebar. Jadi ke atas semakin menyempit itu cukup lebar. Katanya dulu muadzinnya itu naik kuda ke atas untuk adzan itu muadzin. Itu wallahu a'lam bishawab, katanya seperti itu. Tapi saya percaya tidak percaya. Mau kuda sampai ke atas para jiglek nanti. Karena dulu kalau muadzin ini sampai ada yang naik kuda ke atas itu menuju tempat. Itu Menara Malwiyah. Nanti kalau penasaran jenengan bisa googling itu. Menara Malwiyah Kerajaan Abbasiyah. Itu tinggi sekali. Saya pernah datang ke Menara Malwiyah. Itu masjidnya besar sekali dan memang tetap tidak pakai atap. Itu zaman Abbasiyah. Jauh setelah Rasul pun masjid yang besar itu juga tidak beratap. Artinya begitu. Kalau sekarang, kalau di kita masjid tidak beratap, kudanan rampung. Tapi di Arab itu bapak-bapak ibu-ibu, setahun itu udan pisan pindu. Setahun itu. Jarang sekali ada hujan. Jadi saya di Baghdad itu 9 tahun itu bisa ngitung itu. Ada hujan di sana itu bisa dihitung. Berapa kali aja hujan di sana itu. Itu di Arab memang jarang hujan. Maka Rasul bersabda, hendaknya berhenti dari melihat langit. Kenapa? Karena waktu itu memang masjid-masjid tak beratap, kira-kira begitu. Au la tukhtafanna absaruhum, atau mata mereka akan tersambar. Mata mereka akan tersambar itu bisa sebagian ulama menyebut ini kinayah. Maksudnya tersambar itu apa? Tersambar oleh godaan setan. Jadi kalau kita melihat ke langit-langit itu tersambar konsentrasi kita dengan godaan dari setan yang menggoda kita ketika kita sholat. Nanti ada lagi keterangan selanjutnya hadis yang semakna. Yang keempat, menoleh tanpa keperluan baik dengan kepala maupun pandangan atau dengan mata. Kira-kira begitu. Allahu Akbar. Noleh ke sana. Ini noleh-noleh ini bukan tidak sah sholatnya, tetap sah sholatnya. Tapi ada kemakruhan. Allahu Akbar. Ngelirik ke rotokono. Enek sing teko ki sapa ki? Kadang-kadang ngelirik kanan, ngelirik kiri. Bahkan rasa nyamping sini, sapa iki sing teko iki? Penasaran sing teko sapa. Lah ini makruh. Jadi bisa mengurangi pahala sholat kita. Atau mungkin kepalanya kita nek wong komburi, ra ketok. Tapi pandangannya rono rene. Sing ngelirik itu matanya lirak-lirik. Tapi kadang ada yang kepalanya ketok, kok belakang nengok-nengok. Tapi kadang-kadang dari belakang ra ketok. Ketoknya kepalanya itu berhenti, tapi pandangannya rono rene.
ngelirak-ngelirik itu. Maka dikatakan menoleh dengan kepala, yaitu tolah-toleh, atau dengan pandangan lirak-lirik. Nah, itu juga kemakruhan di dalam sholat. Dalilnya ini. Aisyah bertanya, aku bertanya kepada Rasul tentang menoleh dalam sholat. Orang yang tolah-toleh ketika sholat. Apa sabda Rasul? Wahtilasun, itu adalah curian. Ikhtilas itu kalau bahasa Quran sekarang, ikhtilas itu korupsi. Jadi korupsi itu ikhtilas. Koruptor itu disebut mukhtalis. Koruptor itu mukhtalis. Tapi ini dimaknai mencuri. Karena korupsi dengan mencuri itu ya ada kemiripan. Ada kemiripan. Karena orang korupsi itu juga nyuri. Nyuri uang negara. Kira-kira begitu. Yakhtalisuh syaitan. Yang dilakukan oleh syaitan min sholatil abadi, dari sholatnya seorang hamba. Tadi tersambar tadi ada makna di sini. Yaitu dicuri oleh setan. Jadi maksudnya bagaimana toh? Orang kalau noleh kok itu dicuri oleh setan, maksudnya gimana? Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tolah-toleh, itu kan kekhusukan sholat kita bagaimanapun terganggu sedikit banyak. Konsentrasinya terganggu. Kalau konsentrasi kekhusukan terganggu, berarti pahala sholatnya berkurang. Lah, kalau pahala berkurang ini artinya apa? Pahala kita ini dicuri oleh setan. Godo setan kita itu. Ingat ini, ingat itu, toleh rono, toleh rene. Kok kita tengok-tengok, itu berarti mengurangi pahala kita. Lah, kesempurnaan pahala kita itu dicuri oleh setan. Nah, maksudnya di situ tadi. Jadi ketika setan bisa menggoda kita, merusak konsentrasi kita, mengurangi konsentrasi kita, berarti pahala kita itu sedang dicuri oleh setan. Dengan godaan-godaan itu tadi. Itulah, maka itu termasuk kemakruhan. Jadi sholatnya tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Yang kelima, memandang pada sesuatu yang memalingkan. Ini juga bagian dari yang dimakruhkan. Tolong diingatkan waktunya masih berapa ini? Masih banyak ya? Nanti kalau habis takutnya. Memandang pada sesuatu yang memalingkan. Ini juga salah satu yang dimakruhkan. Dalilnya ini. Aisyah bercerita. Suatu saat Nabi Muhammad itu sholat dengan mengenakan pakaian yang ada tandanya. Jadi kira-kira kalau pakaian kita itu ada tandanya itu. Ada pakaian batik ini ada gambarnya, ada tulisannya. Entah itu lorek-lorek, kotak-kotak, atau coraknya mungkin bunga, daun. Nah itulah, artinya ada tandanya. Tapi ternyata Rasul dengan pakaian yang ada tandanya itu merasa konsentrasi beliau itu terkurangi. Kemudian beliau bersabda, "Saghalatni a'lamu hadhihi." Tanda pada pakaian itu telah menyibukkanku. Jadi Rasul dengan ada tanda itu beliau merasa konsentrasi, kekhusukan terganggu. Idhabu biha ila Abi Jaham. Bawalah ia ke Abu Jaham. Abu Jaham itu tukang kira-kira jahit, kira-kira itu. Ngurusi pakaian itu tadi. Waktuni bi ambijaniyah. Bawakanlah aku dengan ambijaniyah. Ambijaniyah itu pakaian wol. Diminta untuk diganti. Pakaian sing ada tandanya tadi. Ada coraknya tadi. Minta diganti dengan pakaian wol. Karena kalau pakaian wol tebal, itu biasanya tidak bercorak, polos. Karena polos itu kan bisa lebih konsentrasi. Karena Rasul diberi pakaian yang bercorak itu merasa agak terganggu. Nah ini artinya, maka saya katakan kemakruhannya semakin kuat ketika ada ketergangguan. Tapi ketika tidak terganggu, sebenarnya kemakruhannya juga berkurang. Karena kalau zaman sekarang ini yang namanya pakaian itu coraknya macam-macam itu. Coraknya macam-macam. Bahkan pakaian polos pun sebenarnya bercorak. Polos ini diperhatikan. Sosok anak sing kotak-kotak. Polos ini rada kotak-kotak. Ada polos ini jadi rada lurek-lurek. Gitu. Polos pun kadang-kadang karena nyucinya tidak benar. Rada belang. Ini tanda apa itu pulone sidean itu ada. Jadi kadang-kadang polos pun juga tidak benar-benar
polos, mesti ada bercorak. Lah kalau sekarang yang namanya kain bercorak itu luar biasa. Kalau di zaman dulu kan tidak banyak corak itu. Jadi banyak ya polos. Sehingga kalau orang biasanya pakai polos, kok pakai corak itu mudah terganggu. Tapi mudah-mudahan kita yang di dunia yang kain itu begitu macam coraknya itu. Mungkin kita bercorak tapi ketergangguan kita itu tidak seperti zaman dulu. Tidak biasa pakaian bercorak sehingga ada bercorak itu langsung terganggu. Kok jangan pakaian kita. Tempat sujud kita ini kan bercorak ini. Ini ada gambarnya ini corak. Memang yang dianjurkan polos memang. Dengan polos itu ketergangguan dalam salat itu berkurang. Bahkan kalau kita lihat keramik kita pun dianggap polos ya polos. Tapi jadinya enak corak sidik kan gitu. Tembok aja ini polos tapi tetap bercorak. Kuning ini ada coklat sidik. Nah, kita ada beda warna itu kan artinya ada coraknya. Tapi insya Allah kalau kita terbiasa seperti itu, ketergangguan kita agak sedikit. Nah, bahkan kita mudah-mudahan warna yang berbeda-beda ini tidak mengganggu konsentrasi kita di dalam sholat. Maka bagi kita yang sholat, meskipun tempatnya bercorak, pakaian kita bercorak, sebisa mungkin corak itu tidak mengganggu kita. Jangan sampai kita Allahu Akbar. Iki coraknya gambarnya apa tuh iki? Gambarnya kewan apa gambar apa? Ketika tidak sholat itu harus memperhatikan. Ketika sholat Allahu Akbar. Kita kok kaya kewan apa kaya apa gitu. Itu jangan sampai kita terganggu dengan sholat kita. Sholat orang memperhatikan. Itu Allahu Akbar. Iki gambarnya iki apa tuh iki? Kembang apa? Nah, gambarnya abstrak apa kembang? Mudah-mudahan ketika kita sholat konsentrasi tidak corak-corak tadi tidak mengganggu kita di dalam sholat kita. Kalau kita terganggu langsung fokuskan. Ini adalah gangguan setan, harus konsentrasi kembali. Jadi, karena memang bisa saja corak-corak itu memang mengganggu kita. Rasul ternyata merasa terganggu, minta diganti kain yang polos. Memang maka disunahkan ketika beribadah itu kita menggunakan pakaian yang polos itu lebih baik. Yang keenam, as-sadlu, juga menutup mulut. Ini as-sadlu itu apa? Ada perbedaan pemahaman di kalangan ulama tentang as-sadl. Karena dalam hadis memang disebutkan as-sadl. Hadisnya riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang anis sadli fis salat. Ini kata as-sadl. Rasul itu melarang kita untuk melakukan sadl di dalam salat. Apa tuh arti sadl itu? Wa an yaghtiyar rajulu fahu, dan ketika salat seseorang menutup mulutnya. Itu termasuk kemakruhan. Jadi kalau salat tidak perlu menutup mulut kita. Juga tidak melakukan as-sadlu. Apa itu as-sadlu? Nah, ini ada keterangan dari para ulama. Di dalam Aunul Ma'bud, kitab Aunul Ma'bud yang disusun oleh Samsul Haq. Ini kitab syarahnya Sunan Abu Dawud. Aunul Ma'bud fi syarhi As-Sunan Abu Dawud. Kalau At-Tirmidzi ada kitab namanya Tuhfatul Ahfadhi. Kalau Muslim ada itu. Apa itu syarah Muslim Lin Nawawi. Itu ya, apa itu? Kalau Bukhari ada. Ibn Hajar itu memberikan syarah dari hadis Bukhari. Namanya Fathul Bari. Itu Fathul Bari itu syarahnya hadis Bukhari. Kalau ini Aunul Ma'bud, ini syarahnya Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Mengatakan, apa itu as-sadlu? As-sadlu itu menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Tapi kalau as-sadlu dimaknai seperti ini, seperti apa itu isbal, musbil. Itu apa itu isbal? Menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah itu sebenarnya juga ada makna isbal. Maka saya lebih cenderung as-sadlu itu apa itu pendapat yang kedua ini. Apa yang dimaksud dengan as-sadlu? Adalah berkemul dengan pakaiannya dan memasukkan kedua tangan dari dalam lalu rukuk dan sujud dalam keadaan seperti itu. Ini berlaku pada gamis dan jenis pakaian lainnya.
Jadi bapak-bapak intinya begini. Asad dulu itu, kalau yang saya pahami makna yang kedua itu lebih kuat. Jadi kalau kita sholat itu pakai umpamanya kain wol, kain yang tebal. Kira-kira kalau kita ya pakai jas itu yang sampai ke bawah itu. Kemudian kita sholat. Karena bapak-bapak ibu-ibu di Arab itu ada musim dingin juga. Jadi kalau musim dingin itu ya memang dingin sekali. Posisinya sangat dingin. Kalau kita berada, anggap saja seperti kita masuk ke kulkas itulah. Dinginnya ngoten niku. Jadi sangat dingin musim itu. Ketika musim dingin sangat dingin lah. Orang-orang ketika musim dingin itu biasanya pakainya rangkep. Pakainya rangkep. Ada yang pakai umpamanya habis pakaian, kemudian pakai jubah. Nah pakai jubah, kemudian tangannya diletakkan di jubah. Jadi cara-cara kalau sholat itu, wong ra ketok tangan kita nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma jubah. Allahu Akbar itu tangannya yang jero jubah tadi. Kemudian tangan kita ketika sedekap kira-kira jubahnya ditutup. Di pakaian apa itu tangan kita di dalam. Jadi ra ketok. Nah itu melakukan as-sadlu namanya. Maka setebal apapun pakaiannya, yang terbaik adalah tangan kita ketika i'tidal itu berada di luar pakaian. Bukan kemudian kita pakai pakaian tebal, kemudian ketika apa itu mengangkat tangan dan lain sebagainya, raketok. Karena cara wong sholat itu raketok tangannya. Nah itu melakukan as-sadlu tadi. Jadi tangannya itu pakaiannya untuk kemul, tangannya di dalam, sehingga ketika gerakan-gerakan tangan dalam sholat kita itu kita lakukan raketok. Karena apa? Di dalam pakaian itu tadi. Nah itu hendaknya tidak seperti itu. Sah tapi ada kemakruhan. Itu namanya as-sadlu. Maka setebal apapun, seberapapun banyak rangkepan kita, mudah-mudahan ketika kita sholat itu tetap tangan kita itu berada di luar dari pakaian kita. Bukan ditutup jubah ketika melakukan gerakan-gerakan tangan, ora ketok. Wong melihat guru jubah kok rada maju, rada balik lagi, maju balik lagi. Tangan kita tidak kelihatan. Itu namanya as-sadlu. Yang ketujuh, apa yang dimakruhkan? Menguap atau at-tasa'ub. Menguap itu termasuk yang dimakruhkan. Ini. At-tasa'ubu fis sholati minasyaiton. Tasa'ub di dalam sholat itu termasuk dari godaan setan. Fa iza tasa'aba ahadukum, maka apabila salah satu dari kalian ada yang angop, menguap, fal yakzim mastato'a, hendaknya menahan sebisa mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam riwayat yang lain Rasulullah itu menyukai bersin dan membenci menguap. Mengapa Rasul menyukai bersin? Karena kalau bersin itu ada doanya. Ketika orang bersin, kemudian dia berdoa alhamdulillahirabbil alamin. Yang mendengarkan orang yang membaca hamdalah apa jawabnya? Yarhamukallah. Rasul menjawab, pernah ada dua sahabat. Yang satu bersin, dua-duanya bersin. Yang satu didoakan Rasul, yang satu tidak. Maka yang tidak itu protes. Rasul, koncoku bersin engkau doakan. Lah saya bersin kok enggak didoakan Rasul? Karena kamu tidak mengucapkan hamdalah. Maka Rasul pun bersabda, nek enek wong bersin kok tidak mengucapkan hamdalah, tidak perlu didoakan. Tapi kalau ada orang bersin kok alhamdulillahirabbil alamin, doakan yarhamukallah. Jadi kalau ada orang bersin kok membaca hamdalah, doakan. Rasul kalau ada bersin membaca hamdalah, Rasul berdoa. Tapi kalau ada bersin kok meneng bae, tidak membaca hamdalah, Rasul tidak mendoakan. Nah, kalau bersin kok alhamdulillah, maka yarhamukallah. Lah, kalau teman kita, kalau kita bersin membaca hamdalah, kok teman kita membaca yarhamukallah, apa? Apa itu jawaban kita? Doa kita kepada saudara kita. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikanmu petunjuk dan Allah memperbaiki keadaanmu. Apapun semakin baik keadaanmu. Itu doa kita kepada orang yang mendoakan ketika kita bersin. Kalau kita bersin, baca hamdalah, saudara kita yarhamukallah, kita yang mendengar saudara kita mendoakan kita balas mendoakannya. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu kalau bersin.
Tapi kalau angop ternyata nggak ada doanya sama sekali. Doa apa itu angop itu dari setan. Bahkan Rasul pernah bersabda, nek kamu angop, setan tertawa, merasa menang. Jadi maka bapak-bapak, ibu-ibu, angop itu dari setan. Maka Rasul bersabda, berusaha sebisa mungkin menahan. Apalagi terkait dengan suara. Nek iso orang nyuara. Karena kadang-kadang orang kalau angop, nek ra nyuara itu jarine ora marem. Wah. Sisan. Nek ra nyuara kan ya dapat kira ora marem. Wah gitu. Itu ternyata tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di dalam sholat. Maka kalau kita angop terpaksa itu raiso menahan itu ya tidak dikeluarkan suaranya. Gitu. Pokoknya ditahan. Karena kalau kita angop apalagi suaranya wah gitu, setan tertawa. Nah itu artinya Rasul mengajarkan agar kita sebisa mungkin tidak angop. Enek dungane ora, enggak ada doanya. Jadi nek angop iki aja angop pokoke. Nek ra iso menahan, paling tidak yo sak iso-isone. Nek iso yo jangan keluar suarane. Nah itu. Nek ora iso mangap, nek terpaksa rada mangap sithik ning suarane tetap tidak keluar. Maka jangan sampai kita wah. Nah itu karena itu sesuatu yang dimakruhkan. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang terkait dengan yang dimakruhkan. Yang kedelapan, meludah ke arah kiblat atau ke kanan. Meludah dalam sholat, meludah ke arah kiblat atau meludah ke kanan. Itu sesuatu yang makruh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, dalilnya ini. Rasul bersabda, inna ahadakum idza qama yusolli fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Seseorang itu kalau sholat, itu kan dia menghadap Allah. Berarti Allah itu ada di hadapan kita. Fala yabsukanna qibala wajhihi. Maka kalau seseorang itu meludah, jangan ke depannya. Wala an yamini, juga jangan ke arah kanannya. Waliyabsuk an yasarihi. Kalaupun dia apa itu meludah, maka sebelah kiri tahta rijlihi, di bawah kakinya, di bawah kakinya itu. Al yusra, yang kiri. Fa in ajilat bihi badiratun falyakul bitaubiha kata. Dan jika terlanjur keluar, maka juga bisa ditumpahkan ke pakaian. Apa di kantongan, ludah karena itu di kantongan kita itu tadi, ke pakaian kita. Hakadha. Summa tawasau bahu ba'dhu ala ba'dhin. Kemudian Rasul melipat bajunya satu sama lain. Ini menggambarkan, nek terpaksa yoning bajunya saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ini difahami sholatnya itu sendirian. Nek sholatnya nek sing neng ngarepe jelas itu hadapan kita. Ke kanan yo konco kita ada kalau kita jawab. Itu konco sing kanan. Ke kiri pun juga kena konco sing kiri itu. Dan meludah itu kalau di zaman Rasul itu, yang namanya Masjid Nabawi itu kan dari atas, di alas tanah. Tanah itu kalau ada orang meludah, ditutup tanah sidik rampung. Ini nek bapak-bapak ibu meludah neng karpet, meludah neng rodo ngumbel sidik, wah gila nih itu. Maka kalau sekarang ini ya jangan itu. Meludah itu kalau bisa jangan. Maka kalaupun terpaksa kita sampai harus meludah, karena mungkin waktu kita ada riaknya, diusapi nganggo baju saja. Atau ruko kita, kok di dalam mulut kita ada, ya sudah diusapi dengan baju kita. Diusapi baju kita atau ruko kita diusapi begitu. Itu yang terbaik seperti itu. Dan gak ada masalah, ludah itu bukan najis. Ludah kita termasuk ketika batuk kok keluar lendirnya, itu juga bukan bagian dari yang najis. Tapi itu kotor. Maka ya jangan di tempat sholat kita. Karena kalau di tempat sholat kita itu ya gila nih. Mesake sing liyane sholat. Mungkin di depan kita itu yang nonton yang sampingnya juga gila juga kan gitu. Maka itu juga merusak konsentrasi. Sebisa mungkin tidak keluar ludah kita itu ke baik ke kanan, ke depan, bahkan diusahakan ke kiri pun juga tidak. Meskipun di sini nek terpaksa kamu meludah itu di bawah di daerah kaki bagian kiri itu. Tapi dipahami waktu itu
Masjid itu beralaskan tanah, ditutup sidik rampung. Kalau kita masjidnya karpet seperti itu atau keramik, itu ya tetap gilani. Itu sesuatu yang kotor. Sebisa mungkin kita tidak mengeluarkan ludah ketika kita dalam keadaan sholat. Menyilangkan jari jemari, ini juga kemakruhan. Kalau bahasa kita itu mungkin apa? Cetutan. Cekluk kan itu. Itu menyilangkan jari jemari. Itu cetutan. Apa nak kita itu sebutnya? Atau kadang-kadang tidak begitu ya. Cetutan itu. Ada dalilnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dalam kitab Al-Mustadrak. Rasul bersabda. Iza tawadza'a ahadukum. Apabila salah satu dari kalian berwudu. Fi baitihi, di rumahnya. Summa atal masjidah. Kemudian dia datang menuju masjid. Berangkat menuju masjid. Karena fi sholatin, maka dia sudah dihukumi dalam keadaan sholat hatta yarji'a, sampai dia nanti kembali. Fala yakul hakadha wa sabbaka baina asabi'i, maka hendaknya dia jangan melakukan ini, yaitu apa? Sabbaka baina asabi'i, beliau menyilangkan jari jemari, cetutan tadi. Mengapa kok dimakruhkan? Karena itu bisa mengganggu konsentrasi, khususnya ketika sholat. Tadi kita kan berbeda ketika sholat. Allahu Akbar. Cetuk. Cetuk. Sopo sing cedutan ini. Itu mengganggu konsentrasi. Maka mengapa Rasul menyebut sabbaka? Ini kebiasaannya kalau orang Arab dulu disilangkan. Sehingga ketika tangannya disini cetuk, letuk, letuk. Itu bagi yang sholat itu. Sopo kayak sing letak-letuk kayak. Kan gitu. Mengganggu konsentrasi sholat saudara kita. Maka itu termasuk yang dimakruhkan. Sholatnya sah, tapi kemakruhan, di mana letak kemakruhannya? Mengganggu konsentrasi atau kekhusukan orang di dalam sholat. Tapi ada satu pelajaran yang menarik bapak-bapak, ibu-ibu. Kesunahannya, wudhu itu di rumah. Wudhu itu sejak di rumah. Maka tempat wudhu kita di masjid itu, umpamanya batal, lah kita baru di situ. Tapi yang paling baik itu, kita sejak dari rumah itu sudah wudhu. Kenapa? Ketika kita berangkat itu sudah dihukumi sholat oleh Allah. Sudah mendapat pahala seakan-akan kita sudah mulai sholat. Wudhu di rumah sudah dalam keadaan suci, berangkat menuju sholat itu akan mendapatkan pahala seperti orang sudah sholat sampai dia kembali lagi. Sampai rumahnya. Maka yang terbaik itu bersuci sejak dari rumah. Meskipun rapopo, artinya dari rumah wis ngentut ke masjid, nanti wudhunya di masjid tentu tidak apa-apa. Tapi dibandingkan dengan yang wudhunya sejak di rumah, pahalanya yang lebih besar, wudhunya sejak di rumah itu lebih baik. Karena langkah-langkah menuju masjid sudah dalam kondisi kita sudah punya wudhu itu lebih baik. Menggulung rambut ketika dan pakaian. Di zaman Rasul itu banyak yang rambutnya itu gondrong memang. Gondrong sampai sebahu itu biasa. Kalau sekarang gondrong itu kayak cewek itu kan. Cowok kok gondrong itu adat kita, itu seperti cewek. Tapi kalau di zaman Rasul memang banyak sahabat itu yang sampai sebahu memang. Karena memang waktu itu ya tidak banyak tukang cukur mungkin. Jadi banyak yang gondrong. Nah ketika ruko itu kan naik gondrong itu kan rambutnya kan terurai. Kemudian dilipat, rambutnya digulung ke atas. Dirapeke, itu kemakruhan. Nah, itu yang berkaitan dengan itu. Membentangkan kedua tangan menempel dengan lantai ketika sujud. Jadi begini nih, ketika ini makruh. Ketika sujud kok ditempelkan begini makruh. Yang sunnah bagaimana? Diangkat sedikit. Diangkat sedikit. Bukan begini, tapi bagian sikut itu diangkat sedikit. Nah, ketika kita sujud. Mengapa? Supaya kita tidak sama dengan anjing. Anjing kalau duduk itu posisi kaki depannya itu begini kan. Maka kamu kalau sujud itu tangan kamu jangan dibentangkan seperti anjing. Karena kalau anjing itu gini nih. Karena supaya beda diangkat. Supaya beda dengan anjing. Maka kalau orang sujud begini sah enggak? Ya sah. Tapi ada kemakruhan. Itu contohnya. Membaca Al-Quran ketika ruku. Karena membaca Al-Quran itu yang disunahkan ketika berdiri. Al-Fatihah dan surah. Nek ruku sujud kita tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Dan seterusnya.
Nanti di waktu yang akan datang saja. Karena masih ada beberapa yang perlu kita tambahkan. Nanti setelah yang dimakruhkan, nanti apa saja yang membatalkan sholat kita. Besok kita tambah sedikit, karena ternyata sudah azan tadi, sudah melewati sedikit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan yang lain-lain pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.